Soli dan Solihah, Bu Guru Alfi bawa apa nih? Di sini ada mainan buah-buahan, juga ada Play-Doh. Siapa yang suka bermain di rumah? Wah, semuanya pasti suka bermain. Seperti di pembelajaran subtema kali ini, kita akan belajar tentang bermain. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Alhamdulillah, Bu Guru Alfi sekarang sudah ada di kelas lagi nih. Saatnya kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Guru Alfi. Apa kabarnya Soli dan Solihah grade 2? Apakah semuanya sehat dan semangat? Masya Allah, Bu Guru Alfi senang sekali jika Soli Solihah selalu bersemangat dan bersabar dalam belajar. Sebelum mulai, yuk kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan Allah berikan keberkahan. Yuk angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Bu Guru Alfi punya lagu nih. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Wah, Soli Solihah pasti sudah tahu lagunya ya. Seperti yang Bu Guru Alfi nyanyikan hari ini, kita akan belajar tentang hal yang menyenangkan, yaitu tentang bermain di lingkungan rumah. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini dengan semangat ya. Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar apa saja ya? Kita akan belajar yang pertama, aturan bermain di lingkungan rumah. Yang kedua, mengetahui tentang wujud benda dan penggunaan huruf kapital. Yang ketiga, belajar perkalian. Soli dan Solihah, bermain adalah hal yang menyenangkan. Kalian, Bu Guru, kita semua senang bermain. Dari bermain, kita jadi banyak belajar tentang hal apapun. Namun teman-teman, Allah memperingatkan kita jangan berlebihan dalam bermain. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Di dalam ayat tersebut, Allah mengingatkan kita karena Allah sayang dengan kita, agar kita tidak terlena dengan kegiatan bermain. Soli dan Solihah, bermain itu menyenangkan. Kita juga harus tetap mengetahui aturannya loh. Berikut ini adalah aturan ketika bermain di lingkungan rumah. 1. Berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Yang ketiga, bermain dengan rukun. 4. Tidak melakukan permainan yang berbahaya. Kelima, tidak bermain ke tempat yang jauh. Yang keenam, tidak bermain ke tempat yang membahayakan. Nah, Soli dan Solihah, dikarenakan sekarang masih
pandemi COVID-19, Bu Guru harap Soli dan Solihah ketika bermain di luar rumah selalu menjaga protokol kesehatannya ya. Sekarang yuk kita simak cerita dari Hafiz berikut ini. Bermain di lingkungan rumah. Pada hari Jumat setelah selesai sholat asar, Hafiz ingin bermain bersama Ibnu di taman dekat rumah mereka. Hafiz tak lupa meminta izin kepada ibunya. Ibu mengizinkannya dan berpesan agar mereka pulang tepat waktu sebelum maghrib. Di taman, Hafiz mengajak Ibnu membuat pesawat dari kertas. Lalu Ibnu bertanya, "Bagaimana cara membuatnya, Hafiz?" "Gampang kok, tinggal dilipat seperti ini saja. Jadi deh," jawab Hafiz. "Wah iya, hebat kamu." Setelah membuatnya, mereka mencoba menerbangkannya. Pesawat kertas itu dapat terbang dengan bantuan angin, lalu meluncur turun hingga terjatuh. Pesawat kertas milik Hafiz terjatuh di genangan air, sedangkan milik Ibnu terjatuh di atas batu. Walaupun pesawat kertas milik Hafiz basah, ia tetap semangat membuatnya lagi. Ibnu pun membantunya. Mereka bermain dengan gembira. Matahari sudah hampir tenggelam. Lalu Hafiz berkata, "Ibnu, sudah hampir maghrib nih. Yuk kita pulang." Ibnu pun mengangguk. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, dari teks tersebut terdapat benda-benda yang berbeda wujud. Benda-benda yang berbeda wujud tersebut contohnya yaitu kertas, air, angin, dan batu. Kertas dan air berwujud padat. Angin berwujud gas, sedangkan air berwujud cair. Di sekitar kita banyak terdapat benda-benda. Ada benda yang berwujud padat disebut benda padat. Ada benda berwujud cair disebut benda cair. Ada juga benda yang berwujud gas disebut benda gas. Bentuk benda padat tetap, ukuran benda padat juga tetap. Contohnya batu. Bentuk benda cair berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Ketika tidak ada wadahnya, berarti seperti genangan air. Namun, ketika ada wadahnya seperti botol, maka bentuknya menyesuaikan bentuk wadahnya, yaitu botol. Contohnya, air di dalam botol. Bentuk benda gas tidak tetap. Benda gas mengisi seluruh ruangan, seperti angin yang menerbangkan pesawat kertas. Contoh lainnya, gas yang diisikan ke dalam balon. Seperti ini. Nah, seperti ini nih teman-teman. Masya Allah, Allah menciptakan berbagai bentuk benda yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga kita bisa mempelajarinya. Soli dan Solihah, dari teks sebelumnya kita bisa mempelajari tentang penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital. 1. Pada awal kalimat. Contohnya, pesawat kertas itu dapat terbang dengan bantuan angin. Yang kedua, nama orang. Contohnya Hafiz dan Ibnu. Yang ketiga, pada nama hari, yaitu contohnya hari Jumat. Yang keempat, awal kalimat dengan petikan langsung. Contohnya adalah, lalu Ibnu bertanya, "Bagaimana cara membuatnya, Hafiz?" Jadi semakin tahu ya Soli dan Solihah ketika menulis dengan penulisan ejaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
Selanjutnya, mari kita belajar berhitung dengan menggunakan wujud benda-benda yang ada di sekitar kita. Materi kali ini adalah perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Simbol untuk perkalian adalah seperti huruf X. Nah, sekarang yuk perhatikan benda padat berikut ini. Ada satu buku, kita tulis angka 1. Ditambah satu buku, kita tulis angka 1 lagi. Ditambah satu buku lagi, kita tulis angka 1 lagi. Sama dengan 3. Nah, dari gambar tersebut ada 3 kali penjumlahan angka 1 menjadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Karena satunya ada 3 kali, kita tulis dalam bentuk perkalian menjadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Sekarang perhatikan benda cair berikut ini. 2 botol, kita tulis angka 2. Ditambah 2 botol lagi, kita tulis angka 2. Ditambah 2 botol lagi, kita tulis angka 2 lagi, sama dengan 6. Dari gambar sebelumnya, ada 3 kali penjumlahan angka 2 menjadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Karena 2-nya ada 3 kali, maka ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Bagaimana? Mudah kan? Semoga Soli dan Solihah tambah paham ya dengan materi perkalian. Soli dan Solihah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dengan pembelajaran hari ini kalian bisa menambah ilmu tentang aturan di lingkungan rumah, wujud benda dan penggunaan huruf kapital serta perkalian. Dengan seringnya teman-teman berlatih di rumah, insya Allah kalian pasti bisa. Tetap semangat dan bersabar dalam belajar dari rumah ya teman-teman. Semoga Allah selalu mudahkan teman-teman belajar dari rumah. Selalu niatkan belajarnya karena Allah ya. Bu Guru Alfi tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.